Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaskia Herunisa, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi, kelas BK A1 2024 dengan NIM 24010026. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling multibudaya yang diampu oleh Bapak Dedi Junaedi. Nah, judul yang saya akan jelaskan hari ini adalah analisis kasus dan intervensi konseling dalam perspektif bimbingan dan konseling multibudaya. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 kasus, yaitu yang pertama, perundungan berbasis identitas, ras, suku, dan bahasa. Yang kedua, yaitu tantangan adaptasi siswa pendatang. Dan yang terakhir, yaitu krisis identitas generasi muda dalam budaya campuran atau blend culture. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami peran konselor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, menghargai keberagaman, serta membantu siswa menghadapi berbagai permasalahan multikultural. Kasus pertama adalah seorang siswa mengalami perundungan karena aksen daerah dan latar belakang sukunya yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, konselor perlu mengidentifikasi akar prasangka yang menjadi penyebab munculnya perilaku perundungan tersebut. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh konselor yaitu melakukan wawancara dan observasi terhadap siswa yang terlibat serta lingkungan sekolah. Selanjutnya, konselor perlu mengidentifikasi stereotip yang berkembang di antara siswa. Konselor juga menelusuri apakah prasangka tersebut dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, atau media sosial yang sering dikonsumsi siswa. Nah, melalui proses tersebut, konselor dapat memahami faktor-faktor yang memicu perundungan sehingga dapat menentukan bentuk bantuan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengetahui penyebab perundungan, konselor melakukan berbagai intervensi. Salah satunya adalah konseling kelompok yang bertujuan membantu siswa memahami dampak negatif perundungan terhadap korban. Selain itu, konselor dapat menggunakan metode role play atau bermain peran agar siswa mampu merasakan posisi dan perasaan orang lain. Konselor juga memberikan psikoedukasi multikultural untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menghargai keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu konselor perlu melakukan langkah sistematik untuk membangun budaya sekolah yang positif. Nah, langkah tersebut dapat dilakukan melalui kampanye anti-bullying, penyelenggaraan hari budaya di sekolah, penerapan kebijakan sekolah yang inklusif, serta memberikan penghargaan terhadap keberagaman bahasa dan budaya yang dimiliki oleh siswa. Pada kasus kedua, seorang siswa pendatang mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru karena adanya perbedaan budaya dan juga kebiasaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana konselor membantu siswa tersebut melakukan alkulturasi tanpa mengalami krisis identitas. Nah, konselor dapat membantu siswa memahami bahwa beradaptasi dengan budaya baru tidak berarti harus meninggalkan budaya asalnya.
Melalui layanan konseling, siswa didorong untuk mengenali dan menghargai identitas budayanya sendiri, sekaligus belajar memahami norma dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan yang baru. Dengan cara ini, siswa dapat menyesuaikan diri secara sehat tanpa kehilangan jati dirinya. Kemudian, pertanyaan kedua adalah bagaimana konselor memberikan edukasi kepada staf sekolah agar tidak salah menafsirkan perbedaan budaya sebagai perilaku yang tidak sopan. Di sini, konselor dapat mengadakan workshop atau pelatihan mengenai sensitivitas budaya bagi guru dan staf sekolah. Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan bahwa setiap budaya memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Ada budaya yang terbiasa berbicara secara langsung, sementara budaya lain lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Dengan pemahaman tersebut, guru dan staf sekolah dapat lebih objektif dalam menilai perilaku siswa serta mengurangi terjadinya kesalahpahaman akibat perbedaan budaya. Kemudian yang ketiga yaitu teknik konseling apa yang paling tepat untuk menangani culture shock yang dialami siswa agar tidak berlanjut menjadi depresi. Nah, untuk menanganinya, konselor dapat menggunakan pendekatan client-centered counseling dan cognitive behavioral therapy atau CBT. Pendekatan client-centered membantu siswa mengungkapkan perasaan dan pengalaman yang dialaminya secara bebas dalam suasana yang aman dan nyaman. Sementara itu, CBT membantu siswa mengenali serta mengubah pola pikir negatif yang muncul akibat kesulitan beradaptasi. Dengan dukungan konselor, siswa dapat mengembangkan strategi coping yang positif, meningkatkan rasa percaya diri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, sehingga risiko munculnya depresi dapat diminimalkan. Pada kasus ketiga, seorang siswa mengalami konflik dengan orang tuanya karena adanya perbedaan pandangan terhadap nilai-nilai tradisional dan modern. Pertanyaan pertama adalah bagaimana konselor memfasilitasi dialog antara siswa dan orang tua untuk menemukan jalan tengah tanpa merusak hubungan kekeluargaan. Nah, dalam situasi ini, konselor berperan sebagai mediator yang netral. Konselor memberikan kesempatan kepada siswa dan orang tua untuk menyampaikan pendapat, perasaan, serta harapan masing-masing secara terbuka. Melalui komunikasi yang terarah, kedua belah pihak dapat saling memahami sudut pandang satu sama lain. Dengan demikian, konselor membantu keluarga menemukan solusi yang dapat diterima bersama tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana konselor membantu siswa mengintegrasikan nilai tradisional dan modern secara harmonis dalam identitas dirinya. Konselor dapat membantu siswa mengeksplorasi nilai-nilai yang diperoleh dari keluarga, budaya, lingkungan sosial, dan perkembangan zaman. Setelah itu, siswa diajak untuk mengidentifikasi nilai-nilai positif yang dapat dipertahankan dari kedua sumber tersebut. Dengan cara ini, siswa tidak harus memilih salah satu secara mutlak, tetapi dapat menggabungkan nilai tradisional dan modern secara seimbang, sehingga terbentuk identitas diri yang sehat, positif, dan sesuai dengan kebutuhannya.
Pertanyaan terakhir adalah mengapa konselor harus bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu nilai, baik itu tradisional maupun modern. Sikap netral sangat penting karena tujuan konseling adalah membantu konseli memahami dirinya dan menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhannya. Jika konselor berpihak pada salah satu nilai, maka proses konseling dapat menjadi kurang objektif dan berpotensi memengaruhi keputusan siswa. Oleh karena itu, konselor harus menghargai berbagai perspektif yang dimiliki konseli, sehingga siswa dapat mengambil keputusan secara mandiri, bertanggung jawab, dan tetap menghormati nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian adalah kesimpulan. Jadi, bimbingan dan konseling multibudaya memiliki peran penting dalam membantu siswa menghadapi berbagai tantangan akibat keberagaman budaya. Melalui layanan konseling yang inklusif, konselor dapat mencegah perundungan, membantu proses adaptasi budaya, serta mendampingi siswa dalam mengatasi krisis identitas. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai 3 soal yang tadi telah saya jelaskan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.